Pada hari keempat menjelang sore, ketika Mira sudah hampir putus asa dan mulai memikirkan kemungkinan terburuk, terdengar suara langkah pelan di teras rumah. Langkah yang sangat ia kenal. Di Desa Karansambung, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri bernama Raka dan Mira. Rumah mereka sederhana, berdinding separuh tembok bata dan separuh lagi anyaman bambu yang sudah kusam dimakan usia. Letaknya agak jauh dari jalan utama, diapit kebun singkong dan beberapa rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu rapat. Sehari-hari, Raka bekerja sebagai supir truk milik juragannya, Pak Darmin, seorang pengusaha cabai yang sudah lama berdagang hingga ke kota-kota besar. Sementara Mira, perempuan berusia sekitar 25 tahun, mengurus rumah dan kebun kecil di belakang rumah. Mereka sudah 4 tahun menikah, namun belum dikaruniai anak. Meski sesekali rasa sepi datang menusuk, Mira selalu berusaha ceria, menunggu suaminya yang sering berada di jalanan. Sore menjelang maghrib, Raka baru pulang dari bengkel. Truk yang akan dipakai 2 hari lagi sudah selesai diservis. Mesinnya dicek dan siap berangkat. "Gimana mas, truknya sehat toh?" tanya Mira sambil menuang teh hangat. "Alhamdulillah sehat," jawab Raka setelah meneguk teh itu. "Besok tinggal isi solar. Lusa berangkat bawa cabai ke Tasikmalaya. 2 hari insya Allah balik." Mira menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Kalau nyetir jangan dipaksain. Capek, ya istirahat." Raka tersenyum tipis. "Heh, kamu khawatir terus. Nanti aku nggak pulang beneran loh." Mira langsung menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu mas, aku nggak suka." Raka tertawa, mengusap kepala istrinya. "Bercanda, aku juga pengen cepat pulang, pengen makan tempe gorengmu tiap hari." Meski kembali tersenyum, hati Mira terasa aneh. Candaan suaminya terasa seperti bukan sekedar gurauan biasa. Malam itu, mereka duduk di teras mendengar suara jangkrik. Beberapa tetangga lewat dari musola. Bu Sarti, tetangga sebelah, mampir membawa pisang goreng. "Nih Mi, pisang gorengnya barusan mateng." "Terima kasih Bu," kata Mira senang. Tak lama kemudian, Pak Warto, tukang ojek pangkalan, melintas dan berkata sambil bercanda, "Rak, kalau udah enak di rumah, jangan kelamaan jalan jauh. Kerja terus itu capek." Raka hanya mengangguk dan tersenyum. Namun, lagi-lagi Mira melihat pandangan suaminya kosong ke arah jalan gelap di depan rumah. 2 hari sebelum berangkat, semuanya tampak biasa. Namun, beberapa kali Raka mengucapkan kalimat yang terasa ganjil. Saat sarapan, ia tiba-tiba berkata lirih, "Kalau aku nggak ada, kamu kuat ya?" Mira tertegun, sendoknya terhenti. "Maksudmu apa mas?" "Kalau aku kerja jauh, kamu sendirian di rumah. Jangan takut." Mira mencoba tertawa. "Ya jelas kuat, aku udah biasa nunggu kamu." Tapi hatinya tetap berdebar. Raka memeluk Mira erat di depan truk. "Doain aku selamat ya." "Iya mas, cepat pulang." Truk melaju, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. 2 hari berlalu tanpa kabar. Ponsel Raka tak bisa dihubungi. Nomornya selalu tidak aktif. Pesan tidak terbaca. Mira mencoba tenang, mencoba berpikir positif. "Paling sinyal jelek," gumamnya berulang-ulang, menenangkan diri sendiri. Namun semakin malam, kegelisahan makin sulit ditahan. Pada hari keempat menjelang sore, ketika Mira sudah hampir putus asa
dan mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Terdengar suara langkah pelan di teras rumah. Langkah yang sangat ia kenal. Mira berlari membuka pintu. Di sana Raka berdiri. Tubuhnya basah kuyup seperti habis diguyur hujan deras. Meski langit di luar tampak cerah. Mira langsung memeluknya sambil menangis. "Mas, kok baru pulang? Aku khawatir sekali. 4 hari, Mas. 4 hari tanpa kabar." Raka hanya tersenyum tipis. Matanya terlihat sayu dan kosong. "Maaf," katanya pelan. "Macet, perjalanannya berat." Mira mengusap wajahnya, berusaha mencari jawaban di mata Raka. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Sejak itu, Raka banyak diam, tidak bercerita tentang perjalanan seperti biasanya. Biasanya ia selalu antusias, bercerita panjang tentang kota yang ia kunjungi, makanan yang ia coba, atau kejadian lucu di tengah jalan. Namun kali ini, ia hanya menunduk, menatap jauh, seakan pikirannya berada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Malam pertama, Raka duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela tanpa berkedip. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Namun ia tak bergeser sedikit pun. "Mas, kenapa nggak tidur?" tanya Mira pelan. Raka tidak menoleh. Suara napasnya berat, seperti menahan sesuatu yang sangat besar. "Aku masih merasa di sana," gumamnya lirih. Mira bingung. "Di mana?" Perlahan, Raka menoleh. Wajahnya terlihat sangat pucat, hampir tidak ada warna. Sebuah senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang tidak pernah Mira lihat sebelumnya. "Di jalan itu," katanya datar. "Jalan yang seharusnya tidak pernah aku lewati." Mira merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di ruangan mendadak terasa dingin, meski kipas angin sudah dimatikan sejak sore. Raka memejamkan mata sejenak, seperti mencoba mengingat sesuatu. Ketika ia membuka mata, tatapannya semakin kosong. "Mira," bisiknya pelan, "kalau suatu saat aku tidak ada, jangan cari aku." Mira terdiam. Tangannya gemetar. "Mas, kamu ngomong apa sih? Kamu pulang dengan selamat. Semua sudah baik-baik saja." Namun Raka hanya tersenyum. Senyum getir yang membuat dada Mira terasa sesak. "Tidak, Mir. Tidak semuanya sudah selesai." Di luar, angin malam berdesir kencang, menggetarkan kaca jendela. Di kejauhan, terdengar suara aneh, menyerupai rintihan panjang. Atau mungkin hanya suara angin. Mira memandang Raka sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan pada orang yang ia cintai. Ada sesuatu yang pulang bersama Raka. Dan itu bukan hanya raga. Suatu subuh, Mira terbangun dan tidak mendapati Raka di sampingnya. Ia menemukannya di ruang tamu, duduk kaku menghadap jendela. "Mas," Raka menoleh pelan. "Aku kangen rumah ini." Mira mengangguk bingung. "Aku juga kangen kalau kamu pergi lama." Raka hanya diam, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. "Aku mau ke hutan gondang sebentar," kata Raka tiba-tiba. "Mas, itu jauh, sepi, banyak jurang. Ada yang harus aku lihat." Lalu ia pergi. Tak lama setelah itu, Pak Darmin datang tergesa-gesa. "Mira, Raka sudah pulang belum? Truk yang dipakai belum balik, barang belum sampai,
HP mati. Mira terkejut. Tapi Pak, Mas Raka sudah pulang 3 hari lalu. Dia barusan pergi ke hutan Gondang. Pak Darmin menggeleng keras. Nggak mungkin. Dari tadi pagi saya cari kemana-mana. Supir lain bilang Raka hilang sejak malam kecelakaan di tanjakan Gondang. Kamu yakin yang pulang itu Raka? Mira membeku. Di tengah hutan, warga berkerumun. Sebuah truk terguling masuk jurang. Evakuasi dilakukan, dan ketika tubuh supir diangkat dari kabin, itu adalah Raka. Pucat, berlumuran darah, masih mengenakan cincin kawin. Mira menjerit histeris. Tidak, Mas sudah pulang. Aku peluk dia. Aku masak bareng dia. Semua orang terdiam. Rumah sepi, Mira tak bisa tidur. Dan tiba-tiba, pintu depan terdengar berderit pelan. Langkah kaki masuk, kursi digeser. Dengan gemetar, Mira mengintip ruang tamu. Raka duduk di kursi, menghadap jendela. Bahunya berguncang seperti menangis. Mas? Ia menoleh. Wajah pucat, baju lusuh, dan basah lumpur. Mira, aku pulang cuma untuk bilang, jasadku ada di jurang. Aku gak tenang kalau kamu masih nunggu. Kenapa balik, Mas? Mira menangis. Aku cuma ingin kamu ikhlas. Jangan tunggu aku lagi. Ketika Mira mencoba menyentuhnya, tangannya menembus udara kosong. Senyum sendu. Aku sudah bukan manusia. Dan sosok itu menghilang. Kursi masih bergoyang pelan. Sejak malam itu, Mira sering mendengar langkah kaki, suara sendok beradu, bahkan aroma tempe goreng kesukaan Raka. Banyak tetangga mengaku melihat sosok Raka berjalan malam hari. Rumah itu kemudian dianggap angker. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu apakah Mira benar-benar melihat roh Raka atau hanya bayangan dari jiwa yang terlalu hancur. Namun, semua warga ingat kalimat terakhir yang terdengar dari mulut Mira sebelum ia jatuh pingsan malam itu. Mas, pulang cuma untuk pamit.